apapun agamanya, apapun budayanya, apapun kebudayaan, kebiasaan, tradisi, cara berpikir dia. Kalau dari sisi kebijakan Indonesia itu dia memandangnya seperti itu. Tapi kalau kebijakan dalam konteks masih dalam atmosfer cara berpikir agama, maka itu nggak nyambung. Setiap kehidupan ini semua dilingkar oleh sisi politik. Politik itu kita bisa lihat dari sisi mana, dari sisi pemerintahan dan dari sisi birokrasi tertentu, atau dalam kehidupan berolahraga, atau kehidupan bisnis, atau dalam kehidupan karir, skill dan lain sebagainya. Itu ada yang berhubungan ke negara, ya. Di sini saya perhatikan bahwa begitu banyak anak-anak Papua yang punya prestasi besar di tingkat nasional, yang membawa merah putih di atas. Tetapi ketika mereka dalam karir yang mereka tekuni dari pribadi mereka, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka, Allah taruh dalam kehidupan mereka, itu mereka tunjukin ke publik. Dan mereka membawa sebuah organisasi, mereka naik level sampai di tingkat nasional. Dari negara mereka bawa negara ke atas lagi untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, di sisi inilah yang saya perhatikan, ketika ada kebijakan-kebijakan negara turun ke mereka, akhirnya ya di sini saya melihat pikiran, cara berpikir tentang kebijakan ini terbagi ke dalam dua porsi. Bisa dilihat dari sisi agama, bisa dilihat dari sisi negara dalam konteks Indonesia. Karena kita di Indonesia ini masih menganut dua posisi berpikir kebijakan negara. Tidak utuh Indonesia. Kalau Indonesia saya memandangnya semua orang itu harus diperhatikan tanpa terkecuali. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun budayanya, apapun kebudayaan, kebiasaan, tradisi, cara berpikir dia. Kalau dari sisi kebijakan Indonesia itu dia memandangnya seperti itu. Tapi kalau kebijakan dalam konteks masih dalam atmosfer cara berpikir agama, maka itu nggak nyambung. Nah, anak-anak Papua saya lihat dalam konteks inilah banyak punya kelemahan, dan mereka secara nurani, mendingan gua balik ke kampung gua, mendingan gua balik ke tanah air gua, ke daerah gua berkarir di sana daripada gua berkarir di tingkat nasional. Karena punya perasaan itu, punya rasa itu muncul dari sanubari sumsum dia. Karena semua manusia punya wilayah itu. Dia tidak akan bicara langsung, dia tidak akan berpikir menantang langsung, tapi dia akan mengambil keputusan itu untuk mendingan gue balik ke kampung gue, mendingan gue balik ke daerah gue untuk berkarir di sana. Pada akhirnya gue akan akhiri hidup semua di sana. Itu yang terjadi bagi anak-anak Papua. Nah, salah satunya saya tunjukin ini. Ini juga seperti itu. Kalau lihat dari sisi tingkat nasional, si Boas kalau pergi di masyarakat, mungkin seluruh Nusantara ini pasti, oh itu Boas pemain bola. Pasti orang berpikir, anak kecil aja tahu, oh itu si Boas tahu namanya. Brandnya itu terkenal. Almarhum Lisa Rumbewas itu mungkin anak-anak yang nonton TV mungkin bisa tahu, tapi anak kecil, kalau sepak bola karena euforianya tinggi, akar rumputnya banyak, sampai anak sekolah, anak yang baru lahir aja tahu. Saya jalan di Jabotabek, saya perhatikan itu. Kadang-kadang orang nanya, kamu sekampung dengan Boas? Saya bilang enggak, tapi saya satu wilayah lah, kita dari Papua semua. Jadi hal-hal ini yang kadang saya berpikir, ada dua kebijakan di tingkat nasional yang berdiri. Ya mudah-mudahan kalau Pak Jokowi kasih pindah ibu kota ke IKN, apakah cara berpikir ini menurun atau masih nongkrong di tanah air kita Indonesia. Kalau masih nongkrong akan mengganggu semua cara berpikir orang Indonesia. Ya mudah-mudahan kita harus akui itu dan kita harus mengubah diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.